Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, para orang tua, para satid, para hujjaj, bil khusus Ketua DKM beserta pengurus, semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji yang saya hormati, tentunya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang cerah di Ahad keempat, di Ahad terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah, cepat banget puasa. Perasaan baru masuk Pak Haji, ya, baru Ramadan datang, udah mau pergi Pak. Ini Ibu Bapak mohon maaf jujur nih, Ramadan mau pergi ini sedih apa senang ini? Iya, kalau saya mah sedih Pak, sedih banget. Karena habis jadwalnya ini udah. Ya, bayangin tiap kuliah subuh ya kan, tuh bayangin setiap kuliah subuh saya. Bapak jangan ngebayangin yang lain-lain ya, jangan ngebayangin amplop, jangan, saya dibuangin tuh amplop. Enggak, emang amplop buangin. Ya, isinya disortir. Mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan kita minta sama Allah, semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau hitung-hitungan, ya mohon maaf, ibadah kita ini Masya Allah jauh banget. Sholat kita kadang kalau mohon maaf pikirannya masih kemana-mana. Betul? Kadang sholat mikirin THR, sholat mikirin baju baru, betul? Yang warna apa? Dibayangin dari merah, kuning, hijau, di langit yang biru, dibayangin semua warna hadirin. Nggak usah dibayangin, tinggal berangkat ke pasar bawa duit, entar juga pulang-pulang bawa baju. Jadi nggak usah dibayangin lagi sholat, kurang khusyuk nantinya. Sholat kita kurang ya untuk mencapai kesempurnaan. Baca Quran kita juga sedikit. Ada yang udah hatam di sini. Alhamdulillah Ustaz, bolak-balik Quran, bolak-balik ya, dibaca kagak. Allahu Akbar. Sedekah juga sama, duit mah banyak di rumah, ya Allah, yang merah, yang ungu, banyak duit mah. Kadang kalau berangkat tuh mesti nyari mana yang recehan. Ada yang model begitu, ada banyak. Ya rahimakumullah, sholat malam juga sama, ya Allah, masih jauh daripada sempurna. Zikirnya sama, doanya sama, ya Allah. Lalu apa yang diandelin Ramadan ini, jemaah rahimakumullah? Ini di penghujung inilah minta sama Allah, sempurnain puasa saya ya Allah. Makanya doanya kan Rabbana taqabbal minna du'aana. Ya Allah, terima doa saya. Kan kita nih banyak mintanya Pak Bu. Ada yang pengen minta beli rumah, ada yang renovasi rumah, pengen ganti motor, ganti mobil, pengen nambah tanah, ya kan? Banyak banget minta sama Allah. Wajar manusia. Dikasih apa enggak mah itu mau urusan Allah. Kewajiban kita ini doa, minta sama Allah. Allah senang sama orang yang tangannya sering diangkat, berarti butuh. Allah nggak senang kalau orang doa tangannya ditaruh di bawah. Amin.
Amin. Enggak diangkat. Allah senang kalau ngangkat tangan. Ngangkat itu kan berarti simbol kita butuh sama Allah. Allah nggak mungkin nggak ngasih, orang udah minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Kepada Engkau kami minta tolong. Kan yang namanya rezeki memohon maaf. Ada yang misteri. Sirun bena asrar, rahasia di antara rahasia. Gak menutup kemungkinan saya pulang insya Allah di rumah udah ada yang nunggu. Amin. Doain aja Pak, amin. Mau bayar zakat anjir. Itu panitia zakat. Jamaah rahimakumullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Di bulan Ramadan itu jamaah rahimakumullah banyak pelajaran yang kita dapat. Di antaranya adalah satu, di bulan Ramadan itu ada yang namanya imsak. Imsak itu artinya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik zahir maupun batin. Apa yang membatalkan puasa secara zahir, secara syar'i? Makan minum dengan sengaja, itu batal. Kalau lupa mah nggak apa-apa, namanya lupa. Ya lupa saking fokusnya, konsentrasi gitu kan, saking repotnya rahimakumullah, nggak terasa itu, masya Allah, melihat rendang, makan rendang setengah piring. Iya kata suaminya, mak puasa, astagfirullahaladzim. Yang belum ketelem keluarin. Kalau yang udah kesini nih rezeki. Tapi kalau masih di mulut keluarin kata Nabi. Terus gimana puasanya? Lanjutin, namanya orang lupa. Nggak apa-apa kalau lupa. Jangan pernah berani ada makanan minuman kita mengambil, ngicipin makanan sampai ketelan dengan sengaja, itu batal. Imsak menahan, nunggu maghrib, sabar 14 jam, 13 jam. Kita saben hari 11 jam makan minum bebas, silakan kata Allah. Aku minta sebulan aja. Itu pun banyak umat Nabi Muhammad yang berani gak puasa. Baru 2 hari udah berani, masya Allah, di jalan gak malu sama Allah, gak malu sama ikhwanul muslimin, orang Islam. Berani siang-siang mohon maaf, kayak gak ada izin, malu di hatinya. Banyak dong hargai orang yang puasa. Minum terang-terangan, kopinya di sebelahnya. Lah kita yang lewat kan liatin kopi. Allahu Akbar, dosa hadirin. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, barang siapa orang yang mengabaikan Ramadan, enggak menghormati bulan Ramadan, enggak dilihat sama Nabi Muhammad di akhirat nanti. Ana ubari'u min man khasbah Ramadan. Aku terlepas dari orang yang enggak menghormatin Ramadan. Tunggu nanti maghrib. Kalau sudah maghrib siap-siap 5 menit. Air putihnya, kormanya siapin. Tapi fokus sama doa. 5 menit minta sama Allah, saat mustajab. Jangan 5 menit lupa sama doa, liatin bakwan. Enak romanya mana? Enak banget, nama jagung, nama tahu. Udah ngebayangin kolak, ngebayangin gorengan, lupa sama esensi doa, minta sama Allah. Ya Allah, taqabbal minna du'aana, terima doa saya. Wa sholatana, terima sholat saya ya Allah. Kalau kita mau sholat berjamaah mah dijamin 27, dijamin ibu bapak nih, sholat subuh nih kita dijamin 27 derajat, amin ya Rabbal. Jangan pernah kita ngedengar ada azan kita nggak datang ke masjid. Karena apa? Azan itu artinya seruan. Azan itu masih ada akar kata dengan udhun, telinga. Muadzin orang yang menyeru supaya datang, bahwa menunjukkan waktu sholat telah tiba. Orang yang telinganya masih dengerin muadzin, ayalah sholat, ayo sholat. Ini Allah sebenarnya yang nyuruh, ayo sholat, ayo. Diingetin 2 kali, karena manusia kadang-kadang begitu. Ntar
Pak, no udah ajan, ntar baru ajan, belum sholawatan. No sholawatan Pak, ya baru sholawatan, belum qomat. No udah qomat, belum 1 rakaat. Terus saja belum, entar. Kalau namanya kebaikan jangan dientar-entar, jangan dinanti-nanti, karena itu rezeki dari Allah. Hayya 'alal falah, ayo cari kemenangan. Ini Allah yang nawarin, hai hambaku yang udah cepat datang ke rumahku, ibadah sholat di awal waktu, hayalah sholat, ayo cari kemenangan. Ini makna yang tersirat, bahwa orang yang sholat di awal waktu, datang memenuhi undangan Allah, yakin bakal dimuliain sama Allah, dibahagiain sama Allah, disukseskan sama Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ibu bapak anak keturunannya semua pada jadi orang kaya semuanya. Kan kalau kaya mah enak Pak, mau umroh nggak usah nunggu bulan-bulanan, nggak usah. Kalau banyak duit mah, pengen umroh nih datang ke travel umroh yang plus gitu kan, yang seminggu bisa. Bawa duitnya 150 satu orang, berdua 300, tinggal gesek. Orang duitnya banyak, mah minggu depan umroh, duitnya banyak, umroh deh. Orang punya duit, ngelihat ada masjid, ada musola, belum ada itu yang namanya tempat wudhu yang bagus. Nanti kita renovasi masjid buat tabungan akhirat. Mau kapan lagi? Dunia mau buat ahli waris. Musyawarah suami istri, seiring, sejalan, selangkah, setujuan, mulia dunia akhirat. Kadang-kala kan ujiannya begitu. Suaminya dermawan, suaminya mah ya suka ngasih, istrinya yang kadang pelit. Ya, mau bawa duit sholat Jumat 50, jangan 50 kegedean. Yang 20 deh mah, 20 masih gede. 10 jangan. 2000 bekas kembalian beli minyak. Bawa ke masjid, bawa 2000 hadirin. Enggak malu di dompet kita ratusan ribu. Sodakohnya 2000, pengen masuk surganya Allah, perhitungan sama Allah. Makanya besok kalau ada kotak lewat, bekelin suaminya 100.000 setiap Jumat, amin. Bayangin Pak, kalau ada 300 nih orang, satu orang 50.000, khotib bisa jadi 1,5 juta. Gitu. Lah namanya pengurus DPKM kan buat siapa kalau bukan para asatid fisabilillah? Iya kan? Jangan perhitungan buat ustaz. Begitu, walaupun ustaz nggak pernah ngitung-ngitung, enggak. Ustaz mau dikasih, alhamdulillah, nggak dikasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Allah Subhanahu wa taala ingin bagaimana hambanya selamat dunia akhirat. Makanya Allah mengajarkan langsung doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini Allah yang ngajarin langsung. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah Rabbana, Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kasih aku kesenangan dunia. Orang kalau senang dunia hadirin enak. Emang yang kita carikan senang hidup nih. Yang kita cari tenang dan senang. Kalau senang itu orientasinya materi, senang orang. Punya rumah senang, punya kendaraan senang, punya jabatan senang, punya kedudukan, punya fasilitas yang duniawi yang menunjang kita, itu namanya senang. Tapi butuh tenang. Banyak orang-orang kaya nggak tenang hadirin, banyak. Jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, ya kan? Nah, Bapak juga mohon maaf kalau duitnya banyak, Bapak boleh jalan-jalan ke Eropa, gitu kan? Ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei, begitu. Nggak apa-apa kalau punya duit mah. Iya Pak Haji, boleh. Gitu. Kalau punya duit gitu kan, jalan-jalan. Kita perlu refreshing juga. Duit buat apa emang? Kalau punya, ya, saya sendiri yang ngomong belum juga, emang gak punya. Iya. Tapi kalau punya saya pengen
pengen ke Brunei, ke Malaysia, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an itu bagaimana diperintahkan sama Allah, silakan kamu jalan kemana, lihat ayat-ayat Allah. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sitina sana. Melihat ayat-ayat Allah itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Lihat di Brunei, Masya Allah. Sementara sih saya ngeliat cuma hanya foto doang. Ya Allah, enak banget Brunei, enak banget Malaysia. Ya kapan kesana, nggak apa-apa. Terutama kalau ngelihat Ka'bah, ngelihat Masjid Nabawi, kudu terenyuh. Kalau udah ngelihat Ka'bah, senang ngelihat Ka'bah, pengen nanti sampai ke sana. Ini pengalaman saya. Saya kalau udah ngelihat gambar Ka'bah nangis saya. Kalau udah ngelihat Masjid Nabawi, ada raudhah, di situ ada orang, Masya Allah, lewat itu lalu lalang, melewati makam Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya nangis, Pak. Ngebayangin kalau saya di sana, alhamdulillah ya Allah, bisa salam langsung di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terenyuh, senang. Makanya sunnah, Pak. Kata Imam Syafi'i sunnah. Di rumah kita ini ada gambar Ka'bah. Ibu punya gambar Ka'bah, Bapak punya? Ayo beli biar bisa haji. Iya, jangan Ronaldo, Messi, iya itu mah pemain bola, sama caleg gitu, ya, sama foto-foto kita, berderet. Dianjurkan di rumah kita ini boleh masang foto satu, fotonya orang tua kita, pasang, ayah bunda kita, mertua kita, biar ingat langsung doa. Satu, fotonya orang tua. Kedua, fotonya ulama, boleh. Para habaib, para ulama, kiai-kiai besar, pasang tuh di situ. Terus lagi pasang kita, pasang istri, anak, terus boleh. Supaya ingat istri ngedoain, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat anak kita, Rabbi hab lana minas shalihin. Begitu. Jamaah rahimakumullah. Saya ceramah udah 30 menit, berarti udah lama ya Bu ya. Ini perasaan saya ngomong sebentar udah. Memang begitu Pak, orang ngomong mah kemana-mana gitu ya. Kalau kultum kan kuliah 7 menit, jadi 7 menit. Kalau subuh kan nggak ada. Jadi saya sampai jam 7 nih Pak. Bapak Ibu sanggup jam 7? Saya nggak sanggup. Orang bahagia itu sedikit ya, saya sampaikan. Alamatus sa'adah, orang bakal senang dunia akhirat. Pertama, punya pasangan yang soleh atau soleha. Udah seneng deh. Lihat istri malam-malam bangun, Bu, Pak, lagi sujud. Bunga banget, seneng banget. Walaupun gak punya duit gak apa-apa, yang penting istri lagi sujud. Karena istri lagi sujud mau menggapai rezekinya Allah, lagi ngundang rezekinya Allah. Yakin Bapak, kalau kita ngelihat istri kita rajin sujud, nggak lama rezeki cepat dialirin sama Allah. Amin. Itu mah istri main HP. Malam-malam jam 12 HP nggak dimatiin. Kata suaminya, ya Allah istri saya mukanya bercahaya banget malam-malam jam 12. Dia rajin tahajud kali, kemudian dibuka HP nyala. Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pasangan yang soleh soleha. Kedua, wa auladuhu abror. Punya anaknya baik-baik. Ibu bapak, kekayaan gak harus punya duit banyak, enggak. Asal melihat anak kita ke masjid aja udah kaya. Sekarang mohon maaf anak-anak remaja PRW, aduh susah dicari soleh-soleh anak-anak remaja-remaji. Susah. Karena apa? Orang tuanya nggak nyontohin soleh, orang tuanya nggak nyontohin soleha. Di rumah masing-masing pada repot, pada sibuk main HP. Bapaknya di sini, ibunya di sini, anak-anaknya, cucunya, sampai cucunya usia 9 bulan megang HP aja. Cucunya ngeliat kakaknya begini-gini, semua sibuk main HP. Kapan bicara masalah agama? Kapan bicara akhirat? Kan seneng Bu Pak, seneng nih kalau kita ngobrol gitu kan mah. Kayaknya kita ini nanti di akhirat Papa nggak mau pisah sama Mama. Amin Bu.
Pokoknya mah Pak, saya nggak mau pisah sama Papa. Pengen di akhirat bareng-bareng. Di dunia kita capek bareng-bareng ngedidik anak, berjuangnya rezeki capek. Kayak emang dunia mah tepatnya capek Pak Bu. Harus siap di dunia mah capek. Harus capek. Nanti bareng-bareng ya Pak di surga. Amin. Jangan kayak sebelah sono ditawarin sama ustadznya nih ngasih tahu. Emang Al-Quran itu. Ibu bapak yang namanya suami istri rajin ibadah bakal ketemu di surga. Kaget Pak ibu-ibu, dah ketemu lagi. Kaget ya. Ketemu lagi sama suami saya. Ketemu di dunia aja Masya Allah sering ngambek sama saya. Makanya jangan sok ngambek sama bini Pak. Sayangi istri kita. Kalau sama sayang banget sama istri, benar saya bisa begini karena istri Pak. Siapa yang nyuciin baju? Istri. Pakai sarung siap pakai, mau berangkat ke mesin istri yang nyuciin. Sore-sore maghrib kita mah enak tinggal makan bakwan, siapa yang goreng bakwan? Betul? Masya Allah. Makanya bulan Ramadan saya tambah uang belanja sama istri. Biasa hari 50 saya tambah 55. Yang penting kan ridho. Alhamdulillah. Ntar kata saya Mi, nanti lebaran Abi kasih ya reward hadiah buat Umi. Apa sekarang kata saya Mi? Mau nggak Umi? Jalan-jalan nih menjelang maghrib, muter-muter ke pasar. Ayo mau muter nggak ke pasar? Muter ayo. Muter ke pasar nunggu maghrib. Iya kan? Bikin seneng. Sederhana bikin seneng istri itu. Berangkat nanti habis terawih cari makanan ngeluarin 50.000 sama istri seneng, udah kaya gitu. Yang keempat, yang ketiga, orang bahagia yang rahimakumullah apabila kita memperoleh rezeki hasil karya sendiri, kerja sendiri, jangan pernah pamrih sama orang. Kita bisa kerja, masih produktif kerja kita. Nabi Daud itu pekerja keras. Sampai suatu ketika Nabi Daud nyari orang, diimpiin sama Allah, di kampung itu ada orang soleh yang pantas jadi tetangga engkau wahai Daud. Pak Bu, saya mau cerita Nabi Daud ini. Bapaknya siap nggak ini Pak? Bapaknya ibunya siap nggak saya cerita Nabi Daud? Sampai sejam setengah ini. Benar serius. Nabi Daud mimpinya berturut-turut. Kalau mimpi berturut-turut itu biasanya nyata. Dan sunnah kalau mimpi bagus itu kita menghadap kiblat. Ya Allah, mudah-mudahan mimpi ini benar. Kalau mimpi nggak bagus, ngadep kiblat, berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan mimpinya nggak benar. Karena pernah juga kadang-kadang mimpi, mohon maaf, hilang sendal, hilang motor, mimpi ada yang begitu tuh. Iya. Kadang hilang bini gitu kan, nyari-nyari kemana bini tadi kondangan mimpi. Giliran bangun bini kita sebelahnya, alhamdulillah ya Allah, bersyukur sama Allah. Kalau mimpi buruk, sunnah niup sebelah kiri, sunnah. Cuman lihat suami lagi tidur enggak? Suami tidur ditiup, lah ya bangun, emang kenapa sih ditiup? Mimpi buruk sih. Hadirin. Ya, jadi ketika ingin hidup kita bahagia, harus hasil kerja sendiri fi baladi, kalau bisa di negeri sendiri. Nabi Daud nyari nih, mana nih orang bakal jadi tetangga saya dalam surga, karena setiap nabi dan rasul dimaksum dan dijamin masuk surga. Akhirnya Nabi Daud nyari Bu. Setelah nyari ketemu di kampung itu orangnya persis dalam mimpinya. Waalaikumsalam. Itu lagi bawa kayu Pak dari hutan. Bapak mohon maaf, kok saya ngimpi ketemu Bapak dalam tidur saya berkali-kali. Kalau boleh saya tahu Bapak ini apa profesinya? Saya tukang nyari kayu, kuli. Nanti hasil dari jatah saya
Upahnya saya jual ke pasar, berkilo-kilo saya bawa kayu tadi. Saya ikat, saya bawa ke pasar. Diikutilah oleh Nabi Daud alaihissalam. Boleh nggak Pak saya izin, saya ngikutin aktivitas Bapak? Ayo boleh. Diikutin oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam ceritanya dua, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena ya anak dengan ayah. Sampai di pasar jemaah rahimakumullah, dijualnya itu kayu. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak terdengar kalimat kecuali tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah laku kayunya jemaah rahimakumullah, pulanglah. Tidak ada kalimat yang didengar oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai rumah jemaah rahimakumullah. Setelah orang tadi dia beli itu bahan makanan lengkap buat dimasak oleh istrinya di rumah. Setelah jadi itu masakannya, orang tadi sahibul bait memberikan sajian makanan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, silakan makan. Selesai makan pamit Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kok Bapak kenapa sih saya dengar dari tadi jumpa sampai saya pulang nggak ada kalimat kecuali tahmid yang dibaca sama Bapak? Bagaimana saya nggak memuji Allah, wahai Daud, wahai Nabi Sulaiman? Aku bisa kerja pagi hari, siapa yang ngasih kekuatan tenaga kalau bukan Allah? Saya bisa naik itu ke pohon selamat, siapa yang ngasih selamat kalau bukan Allah? Saya dapat itu satu ikat kayu, saya bawa itu ke pasar. Siapa yang menyampaikan saya berkilo-kilo ngasih tenaga sampai ke pasar? Lalu saya jual ke orang ya membeli kayu. Kalau Allah nggak ketuk hatinya, saya nggak bakal dibeli sama dia. Saya dapat rezeki, yakin ini rezeki dari Allah. Saya pulang ke rumah, saya masak makanan bermacam-macam makanan. Siapa yang bisa matengin masakan ini kalau bukan Allah? Lalu saya bisa makan rezeki ini siapa kalau bukan Allah yang ngasih kemudahan? Nangis tidak henti-henti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Masya Allah. Pantas Allah memilih engkau menjadi sahabatku nanti dalam surga, karena engkau selalu memuji Allah, syukur atas nikmat yang engkau peroleh. Karena jarang orang ketika dapat nikmat lupa, ya kan? Jarang untuk ingat ke Allah, seringkali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali banyak ngeluh. Ya Allah, kayaknya hidup susah banget. Kapan saya senangnya ya Allah? Padahal dikasih sehat aja udah senang. Mestinya itu rezeki dari Allah. Buat apa uang kita banyak kalau saben hari ke rumah sakit dulu? Mohon maaf. 2 menit lagi. Ada orang mohon maaf pengen tidur gak bisa tidur. Pengen tidur gak bisa tidur. Ini kisah nyata. Saya Pak Ustadz kalau mau tidur susah banget. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi orang, Pak Ustadz saya kalau mau istirahat gak bisa istirahat. Badan saya pada pegel, pada sakit kalau gak minum obat. Allahu Akbar. Kita gak butuh obat, gak butuh. Sehat kita alhamdulillah. Tidur enak, gak pakai pil tidur enggak. Kita mah jangankan pil tidur, orang bawa bantal udah tidur aja. Iya, iya kan? Itu orang Masya Allah badannya pada sakit kalau nggak minum obat, berarti sudah ketergantungan obat. Dan itu rutin Pak. Bayangin kalau satu minum obat, mohon maaf, nilainya 5.000 kali tiap hari selama sebulan, kali setahun, berapa biaya yang kita keluar? Pengen tidur aja ngeluarin duit kita nggak perlu. Fabi ayya ala rabbikum tukadziban, dari nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan patin, cakep dong. Mohon maaf lahir dan batin. Apalagi ya?
Ikan gabus ya, ikan gabus, ikan lele, ikan sepat, ceramah bagus, gak usah bertele-tele. Itu tepat. Nah, benar juga Pak Haji, itu tepat. Ya, itu saja burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah mangga, dan buah-buah yang lainnya itu adalah nama-nama buah. Ya, itu saja, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.